Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kami mengkisahkan perjalanan spiritual Habib Al-Ajami dari seorang rentenir menjadi sufi. Perjalanan spiritual Habib Al-Ajami dari seorang rentenir menjadi seorang sufi. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk memperoleh hidayahnya. Banyak orang yang di awal kehidupannya dilalui penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah, namun sebelum akhir kehidupannya ia dianugerahi hidayah petunjuknya, sehingga mengantarnya kepada ajaran dan syariat Allah. Bahkan, banyak pula yang menjadi pemuka agama, misalnya Habib Al-Ajami. Habib bin Muhammad Al-Ajami Al-Basri adalah seorang pemuka sufi di abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 120 Habib merupakan murid dari Imam Hasan Al-Basri. Habib Al-Ajami dikenal sebagai pribadi yang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Awalnya Habib Al-Ajami adalah seorang yang kaya raya. Sebagian besar harta kekayaannya diperoleh dari profesinya sebagai rentenir di daerahnya. Habib Al-Petik terbalik Ajami biasa memberikan bunga pinjaman kepada orang-orang yang berhutang kepada dirinya. Karena profesinya tersebut, ia sering diejek oleh anak-anak yang ada di kampungnya sebagai lintah darat. Tiap kali Habib Al-Ajami melewati jalan yang digunakan anak-anak kecil berkumpul, mereka selalu berteriak seraya menunjuk Habib Al-Ajami, "Lihatlah, Habib Al-Ajami, si lintah darat itu berjalan ke arah kita. Ayo kita lari darinya, sebab apabila kita terkena debu yang berasal dari tubuhnya, niscaya kita akan terkutuk sebagaimana dirinya." Terlalu sering mendengar ejekan dari anak-anak kecil tersebut, membuat hati Habib Al-Ajami terluka. Ia tidak tahan lagi dengan ejekanan anak-anak kecil itu. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk berhenti dari profesinya dan bertaubat kepada Allah, serta membagikan harta kekayaannya kepada umat Islam. Terkadang hidayah kepada seseorang melalui beberapa perantara yang teramat menyakitkan apabila mengenai hati yang telah dikuasai oleh hawa nafsu yang buruk. Bisa jadi, celaan atau hinaan yang dilontarkan seseorang kepada kita, dapat memperbaiki diri kita. Ada ungkapan bahwa celaan dan cacian seorang musuh itu lebih bisa memperbaiki diri seseorang ketimbang sanjungan dan pujian temannya kepada diri orang tersebut. Abu Ja'far As-Sai berkata, bahwasanya Habib Al-Ajami berdoa dan di genggamannya terdapat beberapa hartanya, "Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku membeli diriku ini, bertaubat kepadamu dengan bersedekah dengan hartaku ini, maka bebaskanlah aku dari jeratan dosa-dosaku ini." Setelah berdoa demikian, di esok harinya Habib Al-Ajami menyedekahkan seluruh harta kekayaannya, dan membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah, dengan berpuasa, berzikir dan memperbanyak salat sunnah. Beberapa hari setelahnya, ketika berjalan Habib Al-Ajami menuju arah rumahnya, ia bertemu dengan gerombolan anak kecil yang dulu mengejeknya. Anak-anak itu berkata, "Diamlah. Lihatlah, itu Habib Al-Ajami Al-Abid, orang yang ahli ibadah itu telah datang." Mendengar hal itu, Habib Al-Ajami menangis, seraya berkata, "Duhai Tuhanku, Engkaulah zat yang memuji seseorang dan Engkau pula lah yang mencela seseorang. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari sisimu." Sejak saat itu, Habib Al-Ajami memalingkan perhatiannya dari segala perkara duniawi, hal-hal yang melalaikan diri dari mengingat Allah, dan membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Habib Al-Ajami pun berguru kepada Imam Hasan Al-Basri. Ia mempelajari berbagai ilmu agama dari sang guru. Sebab, kegigihannya dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, dan semangatnya dalam belajar ilmu agama, ia memiliki kedekatan dengan sang guru. Pernah, suatu ketika, Habib Al-Ajami sedang beruslah di suatu gua. Tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri datang untuk bersembunyi. Ternyata, Hasan Al-Basri sedang dikejar-kejar oleh tentaranya Hajjaj sebab permasalahan kenegaraan. Hasan Al-Basri pun bersembunyi dalam gua tersebut agar tak tertangkap. Selang beberapa waktu, para tentara itu tiba di mulut gua. Mereka bertanya kepada Habib Al-Ajami, "Apakah kau melihat Hasan Al-Basri hari ini?" Habib menjawab, "Iya, ia ada di dalam gua." Mendengar jawaban tersebut, segera para tentara memasuki gua untuk menyusuri gua guna menemukan Hasan Al-Basri. Setelah sekian lama, mereka tidak menemukan Hasan Al-Basri, para tentara itu pun bergegas pergi. Imam Hasan Al-Basri keluar dari persembunyiannya, seraya berkata, "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru. Mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib Al-Ajami menjawab, "Duhai Imam,
Andai kata tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita. Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri berkata, "Lantas, ayat-ayat apa yang engkau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka?" Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, 2 ayat terakhir Al-Baqarah 10 kali, dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, telah kutitipan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dia." Mendengar hal itu, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmu sang murid. Perjalanan hidup Habib al-Ajami dapat kita ambil pelajaran, bahwasanya hidayah petunjuk adalah semata-mata wewenang dan hak prerogatif Allah. Jangan terlalu mudah melabeli neraka kepada seseorang karena amaliyahnya yang saat ini masih buruk, boleh jadi di akhirnya ia menjadi seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Inilah sebuah kisah sebagai pembelajaran bahwasanya jangan memandang orang hanya dari perilakunya tapi husnuzdzonlan kepada orang-orang, dan janganlah engkau merasa putus asa karena maksiatmu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab.